Oke ya, di poin kedua kita akan mengenal bisnis Melia Sejahtera dan konsep pemasaran konvensional ya. Nah, perhatikan. Oke, dalam sistem pemasaran konvensional atau retail, cara pemasaran yang menggunakan sistem keagenan berjenjang dan menggunakan sistem media promosi. Contoh seperti handphone, laptop, TV, baju, sepatu, motor, mobil AC, obat-obatan, dan lain-lain. Ini salah satu produk-produk yang dipasarkan melalui sistem konvensional, betul ya? Nah, sistem konvensional seperti ini ya. Contoh kita ambil saja misalnya harga handphone misalnya, harga handphone harga jual di toko 5 juta. Tentu di pabrik tidak mungkin 5 juta, paling di pabrik hanya 1 juta. Betul ya? Oke. Nah, pertanyaan gimana dari pabrik bisa mencapai ke toko? Tentu ada sistemnya, betul ya. Nah, tentu yang pertama membutuhkan yang namanya distributor. Ya, distributor pertama, distributor kedua, ketiga, ya, distributor keempat, 5 sampai ke toko. Dan mereka semuanya pengen dapat ambil keuntungan, betul ya. Dari distributor pertama 2 3 4 5 sampai ke toko juga pasti pengen mengambil keuntungan. Distributor saja tidak cukup karena tidak mungkin masyarakat tahu tentang handphone tersebut kalau tidak lewat media promosi. Artinya dalam sistem konvensional mereka menggunakan biaya promosi ya, iklan ya, dan distribusi sebesar 60% lebih. Kayak promosi produk, media elektronik, media digital cetak, event, dan baleho. Maka keuntungan dari distributor tersebut plus promosi atau iklan itulah menjadi angka 4 juta. Jadi harga pabrik cuma 1 juta ditambah distributor promotor menjadi 4 juta, maka harga di toko menjadi harga 5 juta. Nah, inilah sistem konvensional ya, seperti handphone tadi ya. Nah, selama ini ya ketika kita belanja atau keluar uang atau melakukan omset untuk perusahaan hanya dijadikan sebagai konsumen saja. Nah, jadi di konvensional ketika kita belanja hanya dijadikan konsumen saja. Nah, berbeda dengan Melia. Melia Sejahtera ini memakai sistem strategi pemasaran yang membangun jalur promosi dan distribusi dari pabrik. Perusahaan kemudian langsung ke member aktif atau konsumen. Jadi Melia Sejahtera meniadakan distributor dan promotor ya. Maka dari pabrik, kalau di Melia Sejahtera Herbal Science Malaysia ya, pabrik kita di Malaysia itu langsung ke perusahaan Melia Sejahtera dan langsung ke member aktif yang menjadi konsumen dan juga sebagai distributor dan promotor. Maka dari itu seluruh keuntungan distributor dan promotor menjadi bonus member. Artinya memangkas rantai distribusi dan promosi. Maka kesimpulannya adalah dari mana asal bonus Melia Sejahtera? Kenapa bonusnya sangat besar? Jawabannya, asal muasal bonus jelas, di mana keuntungan promosi dan distribusi merupakan bonus member. Kenapa bergabung harus pakai modal? Bisnis ini bergengsi atau tidak? Jawabannya, jika di konvensional kita belanja hanya menjadi konsumen saja, maka di perusahaan Melia Sejahtera memberikan kesempatan kepada konsumen atau member aktif untuk memiliki hak keuntungan menjadi distributor dan promotor. Anda bayangkan ya, orang kadang-kadang pakai handphone, hanya pemakai handphone saja mereka bangga dengan handphonenya. Bagaimana menjadi distributor dan promotor? Tentu sangat bergengsi. Lalu yang ketiga, ini kan bisnis cari-cari orang. Nah, jawabannya bisnis apapun selalu berhubungan dengan manusia atau orang, karena manusialah yang memberikan omset. Dan bisnis ini bukan cari orang sebenarnya, tapi mencari omset. Lalu yang terakhir, bisnis ini memperkaya orang di atas kah? Nah, jawabannya adalah Melia Sejahtera lebih fair atau adil, tidak memperkaya orang yang di atas. Perhatikan, kalau plan Anda misalnya X, si X gabung 1 unit, lalu dia mengajak 2 orang kawannya A dan B masing-masing gabung 7 dan 15, dan si A dan si B mengembangkan bisnisnya dan menghasilkan omset minimal 2 unit, maka orang yang bergabung di 7 unit dibayar 8,2 juta per hari, 15 unit 20 juta per hari, sedangkan orang yang bergabung di 1 unit upline-nya hanya dibayar 3,5 juta per hari. Artinya yang menentukan adalah kerja keras dan unit yang diambil ya. Maka inilah asal muasal dari bonus Melia Sehat Sejahtera.